Roni menatap arena tarung yang kini kosong melompong. Debu berterbangan di bawah sorotan lampu yang redup. Dulu, disinilah ia merajai, menjuluki dirinya si Jalu Emas, petarung ayam modern yang tak terkalahkan. Setiap pukulannya adalah simfoni presisi. Setiap gerakannya adalah tarian maut yang mengunci kemenangan. Namun, malam itu semuanya berakhir. Ayam jagonya, si Gagak Hitam, tumbang dalam ronde ketiga, dikalahkan oleh lawan yang lebih ganas, lebih cerdik. Reputasi Roni hancur, tabungannya ludes, dan sorak-sorai penonton berubah menjadi bisikan cemooh yang menusuk telinga. Ia bukan lagi si Jalu Emas, melainkan si Jalu Patah. Kekalahan itu menghancurkan Roni. Ia mengasingkan diri, menghabiskan hari-harinya melamun di balik gerbang arena yang kini disegel, atau menyusuri sudut-sudut kota yang terlupakan. Ia mencari arti, mencari harapan, atau sekadar melarikan diri dari kenyataan pahit. Suatu sore yang kelabu, saat hujan rintik membasahi jalanan, Roni menemukan sebuah bangunan tua yang nyaris roboh, tersembunyi di balik semak belukar. Papan nama di depannya sudah usang, hanya menyisakan samar-samar tulisan Lab X Bio. Rasa penasaran menggerakkannya. Ia menyelinap masuk melalui celah dinding yang retak. Bau apak, karat, dan bahan kimia yang menyengat langsung menyambutnya. Alat-alat laboratorium pecah berserakan, kabel-kabel menjuntai seperti urat-urat mati. Debu tebal menyelimuti segalanya, menceritakan kisah tentang masa lalu yang tiba-tiba terhenti. Di tengah kekacauan itu, di atas meja baja yang terbalik, sebuah vial kecil berwarna biru keperakan menarik perhatiannya. Vial itu memancarkan cahaya redup, seolah memiliki kehidupan sendiri. Labelnya nyaris terkelupas, hanya menyisakan tulisan Serum Progenitor X, fase eksperimental. Roni mengambil vial itu, memutarnya di antara jari-jarinya. Sebuah harapan tipis, sebuah ide gila, melintas di benaknya. Apalagi yang bisa ia rugikan? Hidupnya sudah di titik terendah. Dengan tangan gemetar, ia membuka penutup vial itu dan menenggak isinya tanpa ragu. Cairan dingin itu terasa pahit di lidah, lalu membakar tenggorokannya. Seketika, tubuhnya menggigil hebat, pandangannya memburam. Ia jatuh tak sadarkan diri di lantai laboratorium yang dingin. Ketika Roni terbangun, ia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Otot-ototnya terasa kaku, tulangnya berdenyut. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa lebih ringan, lebih kuat. Rasa lapar yang menggerogoti perutnya lenyap. Ia bangkit perlahan, mencari cermin. Wajahnya sama, namun matanya memancarkan kilatan yang berbeda, lebih tajam, lebih hidup. Ia melihat retakan besar di dinding di dekatnya. Aneh, ia tidak ingat menabraknya. Ia mencoba mengepalkan tangannya. Terdengar suara krek samar dari jari-jarinya, seolah ada sesuatu yang mengeras di dalamnya. Dengan rasa penasaran bercampur takut, ia memukul dinding di depannya. Brak! Dinding itu bergetar hebat, retakan memanjang, dan sebagian plesternya rontok. Roni terperanjat. Ia memukul lagi, kali ini dengan sedikit lebih banyak tenaga. Duar! Sebuah lubang menganggur di dinding, menampakkan batu bata di baliknya. Tangannya tidak merasakan sakit sedikit pun, bahkan tidak ada lecet. Kekuatan super. Tubuh sekeras logam. Roni tidak bisa mempercayainya. Ia berlari keluar dari laboratorium, melompat melewati puing-puing dengan mudah. Ia mencoba melompat lebih tinggi, dan tubuhnya melayang dengan ringan, mendarat dengan mulus di atas atap bangunan sebelah. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena euforia. Kekalahan, keputusasaan, semuanya sirna. Sebuah tujuan baru telah ditemukan. Berhari-hari Roni menghabiskan waktunya untuk melatih kekuatan barunya secara rahasia. Ia mengangkat mobil-mobil rongsokan di tempat penampungan sampah, melompati gedung-gedung tinggi di malam hari, dan menguji ketahanan tubuhnya dengan membiarkan batu-batu besar menghantamnya. Tentu saja dengan sangat hati-hati.
Ia menemukan bahwa tubuhnya memang sekeras baja, nyaris tak tertembus. Namun yang paling menarik adalah bagaimana kekuatan itu meningkatkan teknik bertarungnya. Jurus-jurus tarung ayam yang dulu ia kuasai, kini menjadi jauh lebih mematikan. Pukulan jalu kilat miliknya, yang dulu hanya mengandalkan kecepatan dan ketepatan, kini menjadi pukulan yang mampu menghancurkan beton. Tendangan patuk maut yang menargetkan titik lemah lawan, kini memiliki daya hantam yang mampu meruntuhkan baja. Gerakan memutar dan mengelak ala ayam jago yang lincah, kini dipercepat oleh refleks supernya. Ia seperti ayam jago raksasa yang terbuat dari baja, siap bertarung. Ia membutuhkan sebuah nama. Sebuah identitas yang merepresentasikan dirinya yang baru, namun tetap menghormati masa lalunya. Taji besi, bisiknya pada diri sendiri suatu malam, melihat pantulan dirinya di genangan air. Ya, taji besi. Tajam, kuat, dan tak kenal menyerah. Seperti taji ayam jago yang terbuat dari logam paling keras. Kota itu sedang dalam cengkraman ketakutan. Geng Cakar Hitam, yang dipimpin oleh seorang preman kejam bernama Naga Hitam, merajalela. Mereka merampok, memeras, dan meneror warga tanpa ampun. Polisi kewalahan, dan warga hidup dalam ketakutan. Inilah saatnya taji besi beraksi. Malam itu, taji besi melompat dari atap ke atap, menyusuri kegelapan. Ia mendengar teriakan minta tolong dari sebuah gang sempit. 3 anggota geng Cakar Hitam sedang mengintimidasi seorang pedagang kaki lima, merampas uang hasil jerih payahnya. Taji besi mendarat di belakang mereka tanpa suara. Lepaskan dia. Suara taji besi berat, seolah logam bergesekan. Para preman itu menoleh, terkejut melihat sosok tinggi besar dengan jubah hitam dan topeng baja yang menutupi wajahnya. "Siapa kau? Jangan ikut campur," seru salah satu dari mereka, mengacungkan golok. Taji besi tidak membuang waktu. Dengan gerakan secepat kilat, ia melesat maju. Pukulan jalu kilat pertamanya menghantam perut preman yang mengacungkan golok. Buk! Suara benturan tubuh terdengar seperti hantaman palu ke lempengan baja. Preman itu terhuyung, tersentak mundur, muntah. Taji besi mengelak dari ayunan golok kedua dengan gerak kepala ala ayam jago yang gesit, lalu membalas dengan tendangan patuk maut ke lutut lawan. Krak! Tulang lututnya bergeser, preman itu ambruk dengan jeritan kesakitan. Preman ketiga yang paling besar mencoba menyerangnya dengan tinju. Taji besi menahannya dengan satu tangan, lalu membalas dengan pukulan beruntun ke dada dan perut, seperti ayam jago yang melancarkan serangkaian-serangkaian cepat. Duk, duk, duk. Setiap pukulan mengeluarkan suara yang mengerikan, seolah memukul karung pasir berisi batu. Preman itu terlempar ke dinding, tak sadarkan diri. Pedagang kaki lima itu menatap taji besi dengan mata terbelalak, takjub dan takut. Siapa kau? Taji besi hanya mengangguk pelan, lalu melompat kembali ke atap, menghilang ke dalam kegelapan malam. Malam itu, cerita tentang pahlawan bertopeng yang tubuhnya sekeras baja dan pukulannya secepat kilat mulai menyebar dari mulut ke mulut. Harapan kembali bersemi di hati warga kota. Aksi-aksi taji besi semakin sering terdengar. Ia membubarkan sarang narkoba, menghentikan perampokan bank, dan bahkan menyelamatkan anak-anak dari kebakaran. Setiap kali ia muncul, para penjahat akan lari ketakutan. Ia menjadi simbol keadilan, bayangan yang melindungi, taji yang siap menghukum kejahatan. Namun, kemunculannya juga menarik perhatian yang tidak diinginkan. Seorang ilmuwan gila bernama Dr. Arga muncul ke permukaan. Ia adalah mantan rekan peneliti serum progenitor X yang hilang, dan ia tahu betul potensi serum itu. Arga ingin menguasai kota, bahkan mungkin dunia, dengan serum versi modifikasinya sendiri yang ia suntikan pada para penjahat yang ia rekrut, mengubah mereka menjadi makhluk mutan yang beringas, meskipun tidak sekuat taji besi.
Arga murka melihat taji besi menggunakan penemuannya untuk kebaikan. Serum itu milikku, kekuatan itu milikku, teriak Arga dalam siaran gelapnya yang ia sebarkan ke seluruh kota. Aku akan tunjukkan padamu, taji besi, bahwa kekuatan sejati hanya bisa dikendalikan oleh akal jenius sepertiku. Konfrontasi pertama taji besi dengan Dr. Arga terjadi di sebuah pabrik kimia tua. Arga berdiri di tengah-tengah anak buah mutannya yang berotot besar dan bermata merah menyala. Akhirnya kau datang, taji besi. Atau harusnya aku memanggilmu Roni, si jalu patah yang malang. Ejek Arga, tersenyum sinis. Taji besi tidak menjawab, ia langsung menyerbu. Anak buah mutan Arga menerjang maju. Pertarungan pecah. Taji besi bergerak seperti tornado. Setiap pukulannya adalah palu godam. Ia menghindari cengkraman mutan-mutan itu dengan kelincahan yang mustahil, lalu membalas dengan pukulan jalu kilat yang tepat sasaran, menjatuhkan mereka satu persatu. Tubuhnya yang sekeras baja membuat serangan mereka mental begitu saja. Arga menyaksikan dengan mata melotot. Tidak mungkin, serumku seharusnya yang terkuat. Taji besi maju ke arah Arga, namun Arga mengaktifkan sebuah mesin besar yang mulai mengeluarkan gas beracun. Ini baru pemanasan, taji besi. Aku akan menghancurkan kota ini jika kau tidak menyerahkan dirimu padaku. Arga tertawa gila, lalu melarikan diri melalui lorong rahasia. Gas beracun mulai memenuhi ruangan. Taji besi dengan cepat memecahkan jendela-jendela pabrik, menciptakan jalur udara untuk warga yang mungkin terjebak di sekitar pabrik. Ia tahu, ini baru permulaan. Dokter Arga adalah ancaman yang jauh lebih besar dari geng Cakar Hitam. Beberapa hari kemudian, Arga mengumumkan rencananya untuk meledakkan reaktor energi kota jika tuntutannya tidak dipenuhi. Kota panik. Taji besi tahu ia harus menghentikan Arga, dan kali ini ia tidak boleh gagal. Ia melacak Arga ke puncak gedung tertinggi di pusat kota, tempat Arga telah menyiapkan sebuah alat besar yang terhubung ke reaktor. Kau tidak akan berhasil, Arga, kata taji besi, mendarat dengan keras di samping Arga. Oh ya, lihat ini. Arga menekan sebuah tombol, dan dari bawah tanah muncul sebuah robot raksasa yang ia kendalikan. Robot itu terbuat dari logam berat, bersenjatakan meriam energi. Ini adalah ciptaan terbesarku. Sekarang, mari kita lihat seberapa keras taji besimu itu. Pertarungan klimaks dimulai. Robot raksasa Arga menembakkan proyektil energi, namun taji besi menghindarinya dengan gesit, melompat dan berlari di antara gedung-gedung pencakar langit. Ia mencoba mendekat, namun robot itu terlalu kuat, terlalu besar. Ia harus menemukan titik lemahnya. Taji besi menggunakan teknik jalu meloncat, melompat tinggi ke udara, lalu menukik tajam ke arah kepala robot. Bam! Pukulannya membuat robot itu terhuyung, namun tidak merusaknya. Robot itu membalas dengan ayunan tangan baja yang menghantam taji besi, melemparkannya ke gedung di sebelahnya. Duar! Dinding gedung itu retak, namun taji besi bangkit tanpa luka. Kau tidak bisa mengalahkan Kuroni. Kau hanya seorang petarung ayam jago yang beruntung, teriak Arga dari dalam kokpit robot. Kata-kata Arga menyulut amarah taji besi. Ia bukan lagi Roni yang kalah, ia adalah taji besi. Dengan tekad membara, ia mengamati gerakan robot. Ada jeda singkat setelah setiap serangan robot, celah yang bisa ia manfaatkan. Ia kembali melompat, kali ini menargetkan sendi-sendi robot yang lebih rentan. Ia melancarkan serangkaian pukulan badai jalu yang cepat dan bertubi-tubi ke lutut dan siku robot. Krang, krang, krang. Logam robot itu mulai penyok, mengeluarkan percikan api. Robot itu limbung, mencoba menembak taji besi, namun serangannya menjadi kacau. Taji besi melihat celah, kokpit Arga terekspos. Dengan seluruh kekuatannya, ia melompat ke atas kepala robot, mengumpulkan semua energinya untuk satu pukulan terakhir. Ini adalah pukulan jalu pamungkas, teknik yang ia simpan untuk saat-saat paling genting. Sebuah pukulan yang menggabungkan kecepatan, presisi, dan kekuatan yang luar biasa. Boom! Pukulannya menghantam kokpit robot dengan kekuatan yang setara dengan ledakan kecil. Kaca kokpit pecah berkeping-keping, dan Arga terlempar keluar, pingsan.
robot itu ambruk ke tanah dengan suara gemuruh yang mengguncang seluruh kota. Taji besi terengah-engah, namun ia berhasil. Ia telah menyelamatkan kota. Tim penyelamat dan polisi tiba tak lama kemudian, mengamankan Arga dan memastikan reaktor aman. Taji besi melihat ke sekeliling, melihat wajah-wajah lega dan penuh harapan para warga yang berkumpul di bawah. Ia adalah pahlawan mereka. Dengan cepat, taji besi menghilang ke dalam bayangan malam, meninggalkan jejak harapan. Roni mungkin telah kehilangan masa lalunya sebagai si Jalu Emas, namun ia telah menemukan tujuan yang lebih besar sebagai taji besi. Ia adalah pelindung kota, penjaga keadilan, dan taji yang tak akan pernah tumpul. Petualangannya baru saja dimulai.